kayaknya kita bakal selalu salah di mata netizen maha benar tuh kayaknya bakal selalu salah gitu. Katanya tuh haters itu fans nomor 1 malah. Soalnya kita di stalk terus. Iya, bener banget. Iya. Gimana nih cara kamu nyimbangin kuliah, proyek personal, dan kegiatan branding media sosial? Tips and trick ke teman-teman sekalian. Tips and triknya adalah manajemen waktu. Padat manajemen waktu. Oke, halo semuanya. Welcome back to Podcast Duta FEB. Nah, sebelum start nih, kenalin dulu, nama aku Grace yang bakal nemenin kalian pada episode kali ini. Nah, seperti biasa podcast ini tuh bakal ngasih insight yang bakal berguna banget buat kalian. So, jangan lupa buat besarin volumenya dan juga dengerin baik-baik. Karena bintang tamu kita kali ini juga gak kalah istimewa. Luar biasa banget pencapaiannya juga. Kayak pepatah, kecil-kecil cabai rawit. Oke, gak usah lama-lama, kita sambut Marsha Octavia. Halo Marsha. Halo Kak Grace. Gimana nih kabarnya? Ya kalau hari ini kebetulan nanti agak dari kampus C ke kampus B ini dar dikit ya. Ya, capek ya habis kuliah. Masih PDB, aman sih Kak. Oh iya, masih semester 1. Nah, gini nih Marsha, kebetulan aku udah lihat sosial media kamu nih, udah stalking. Aku ngeliat Marsha tuh lagi sibuk banget. Tapi masih bisa nyempetin kan datang ke podcast Duta FEB, keren banget. Demi Kak Grace. I love you deh. Nah, kesibukannya tuh apa aja sih Marsha baru-baru ini tuh? Kalau aku ya Kak mungkin karena semester 1 mungkin sibuknya PDB, jadi ya project-project, kelompok-kelompok gitu sih. Field study kan? Iya, field study baru kemarin field study. Kemarin, oke. Apalagi ya mungkin aku lagi sekarang mempersiapkan buat ke Duta UNER karena Duta UNER guys, Duta UNER, keren banget. Mungkin itu aja sih sejauh ini beberapa hari ini sih. Oke, Masya. Nah, kayak yang aku bilang tadi, aku udah stalking sosmed kamu, Instagram, TikTok udah semua. Nah, aku lihat tuh personal branding kamu itu kuat banget. Kayak di bio-nya tuh ada Duta SMA, berarti udah dari SMA kan? Ya, keren banget. Terus golden ticket UNER. Waduh, kayak langsung cup gitu ya. Itu berdua ya. Satu lagi musisi tersertifikasi. Itu main apa itu Marsha? Kalau aku musik itu yang tersertifikasi internasional tuh piano Kak. Tapi di selain itu aku juga fokus main biola, main bass, gitu-gitu aja sih. Berarti semuanya bisa ya, multi talent. Amin. Amin. Dan abis ini mau apa ini? Nambah lagi nggak bionya? Amin. Kita aminkan ya Kak ya. Iya, amin. Sukses terus pokoknya deh Marsha. Nah, karena tadi aku udah nyinggung personal branding kamu nih, mungkin Marsha boleh ceritain deh, menurutnya Marsha sendiri atau nggak tentang diri Marsha tuh gimana POV-nya dan gimana awal mula Marsha itu menjalani kehidupan sesuai passionnya Marsha. Oke, ini tentang personal branding sama passion berarti ya Kak. Yeah. Kalau aku tuh gini, singkat cerita ya Kak. Aku dulu tuh anaknya sampai sekarang sih tipikal yang anak introvert yang gimana sih anak kutu buku yang kayak kalau bisa ya Instagram aku tuh pengennya yang nggak ada profilnya, yang postingannya 0. Udah itu aku tuh awalnya kayak gitu dan sebenarnya pingin aja kayak gitu. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu ya, terutama waktu aku ikut Duta SMA tahun 2023. Itu tuh kita agak bukan dituntut ya, apa ya bahasanya, kita tuh kayak diajarkan kalau setiap orang tuh pasti punya nilainya masing-masing, punya potensi dirinya masing-masing. Nah, gimana kalau orang lain tuh bisa tahu kalau kita tuh nggak nge-show it gitu, bukan pamer ya, tapi kita menunjukkan tentang nilai kita, potensi-potensi kita, dan itu salah satunya bisa ditunjukkan melalui personal branding, mau itu di Instagram, mau itu di TikTok, ya pokoknya personal branding aja. Itu sih singkat ceritanya. Kalau dari aku ya, personal branding aku tuh dimulai dari mungkin ya bisa dibilang dari Duta SMA. Awalnya dari anak yang nggak kudet banget gitu ya, kurang update, kurang melek sosial media, tapi akhirnya mulai belajar gitu, mulai sadar ternyata penting ya kita itu nge-show tentang penilaian kita, show tentang value diri kita, kayak gitu-gitu. Dan kalau masalah passion ya Kak, aku dulu tuh bingung passion aku apa, dan mungkin waktu mau masuk SMA juga sih mulai sadar kalau aku suka banget hal-hal berbau edukasi, suka banget hal-hal berbau kreativitas, terus komunikasi. Jadi mungkin kalau aku passionnya lebih ke situ sih. Jadi aku mulai terus kembangin, mulai
terus menggali dan dari Duta SMA, dari aku punya komunitas aku sendiri, dari situ aku terus belajar sih, bahkan ikut podcast kayak gini kan juga komunikasi ya Kak. Iya, Jadi betul banget. kalau aku sih lebih dari situ sih, pengembangan dirinya, pengembangan passion aku. Dari dulu aku juga bingung passionnya kayak apa ya, sebenarnya aku tuh bisanya tuh sukanya tuh di apa sih selain suka tidur gitu ya. Aduh, itu semua suka ya. Itu semua suka kayaknya ya Kak ya. Tapi akhirnya aku mulai mencari sih, ternyata setelah nyoba ini itu, coba ini itu ya, akhirnya ternyata aku sukanya edukasi, aku sukanya komunikasi dan kreasi. I see. Berarti born to be Marsha Octavia yang sekarang. Golden ticket duta. Aduh, keren banget sih. Nah, berarti yang kayak kamu cerita tadi, kamu bingung kan passion kamu apa. Nah, gimana sih awalnya kamu bisa nemuin passion kamu? Pasti kan banyak yang kamu suka kan, kayak tadi bio kamu aja ada banyak banget itu, kayak multi talent banget. Dan kayak gimana sih kamu bisa nemuin passion kamu, dan gimana cara mulai berani tampil buat personal branding kamu biar kuat kayak gitu? Oke. Kalau passion ya Kak, tadi aku udah bilang kalau aku tuh awalnya tuh bingung passion aku apa. Itu aku mulai dari terinspirasi dari orang lain pastinya. Aku ngelihat orang itu kok bisa produktif, orang itu kok bisa yang ngejalanin hal hari-harinya tuh dengan senang gitu. Pekerjaannya dia dengan bangga gitu. Tapi dan akhirnya aku mulai kayak gimana ya orang itu bisa mencari. Akhirnya aku nyoba ini tuh nggak yang satu hal dua hal, tapi bener-bener nyoba semuanya. Siapa sangka dulu aku pernah ikut OSIS, aku pernah ikut ya tadi Duta SMA dan bahkan Duta Wisata. Itu tuh semuanya menurut aku meskipun kurang lebih sama, tapi ternyata beda-beda. Dan dari situ akhirnya aku ngerasa gini ya, aku kurang cocok nih sumpama di bidang A, tapi ternyata di bidang B ini yang aku kira selama ini kurang, ternyata cocok. Jadi kalau aku pribadi, untuk menemukan passion dan apa yang kita suka adalah nyoba aja semuanya. Coba semua ya. Bener, kuncinya coba semua, mau itu lomba, mau itu organisasi, mau pokoknya kegiatan selagi itu positif, ya udah coba aja. Karena mau menang apa enggak, mau itu ada kemenangan dan lain sebagainya, menurut aku selagi itu berapa positif dan kita bisa menaruh diri dengan baik, aku rasa itu salah satu jalan biar kita bisa menemukan passion aku sih gitu. Berarti intinya experience gitu ya. Benar, pengalaman. Cari experience yang banyak, terus temuin apa yang paling kamu suka. Iya, gitu. paling cocok dan ya pokoknya yang paling bikin nyaman sih kalau aku. Oke. Nah, kamu kan udah aktif nih sejak SMA. Kayaknya aku SMA kayak cuma ikut OSIS doang deh. Ini udah duta SMA gitu. Apa Indonesia ya? Duta SMA itu dari Kemendikbud. Kalau aku Duta SMA Jawa Timur, tapi tetap terhitung nasional. Oh, itu kayak semuanya per provinsi gitu Iya, ya. Ih, keren banget dan nasional. Nah, apa sih yang memotivasi kamu bisa aktif sejak SMA dan sampai sekarang itu masih berkembang sampai jadi maba Unair? Oke. Kalau aku waktu SMA itu aku waktu kelas 10 tuh jujur ya Kak, aku tuh dulu masih bingung. Aku maunya tuh kalau sekarang mungkin kalau kuliah tuh sebutannya kupu-kupu ya, kuliah pulang, kuliah pulang. Dulu aku juga menerapkan itu waktu aku kelas 10 awal-awal banget. Tapi setelah dirasa tuh kok sepi ya, kok perasaan kok kayaknya pulang tuh kayak belajar doang, tapi kok kayak nggak ada gitu-gitu aja iya, gitu. kok gitu-gitu aja gitu. Pasti kan kayak boring. Sedangkan kalau dari film-film tuh ya kayak lihat kayak SMA tuh adalah masa-masa yang paling tepat buat kita tuh cari jati diri, betul, buat explore. Iya, buat itu tadi nyari passion kita. Itu kayaknya menurut aku ya paling cocok tuh emang di masa-masa SMA, masa-masa yang katanya nggak bakal dilupakan ya. Nggak bakal bisa diulang. Iya, itu dia. Kalau aku itu sih yang mungkin memotivasi aku. Dan kalau dikaitkan sama Duta SMA ya dulu mungkin kalau kakak tahu Kak Fania Winola. Oh ya, tahu. Itu kan juga salah satu Duta SMA ya. Itu aku melihat kakaknya tuh bener-bener yang kok bisa ya SMA tuh gimana ya caranya produktif, kayak memanfaatkan manajemen waktu yang baik, terus kayak personal brandingnya tuh bagus. Itu yang membuat aku termotivasi sih sebenarnya. Kayak awalnya aku yang pulang kayak yaudah sekolah bimbel tapi tanpa ikut lomba, tanpa ikut ini itu. Akhirnya aku termotivasi, ternyata masa-masa yang paling indah ini tuh harus dimanfaatkan dengan baik. Gitu akhirnya udah jadi Marsha Octavia yang sekarang. Alhamdulillah ya. Udah bukan mahasiswa kupu-kupu, ini udah apa ini? Mahasiswa prestasi. Sisi. Aduh. Oke, terus ini aku kan sering lihat ya di TikTok, di Instagram atau X itu banyak yang kayak takut banget kayak curhat gitu. Aku takut banget buat mulai personal branding atau takut buat
nujuin jati diri karena takut dihujat atau dinilai sama orang. Nah, Marsha sendiri nih pernah nggak ngalamin hal itu dan gimana sih cara ngatasinnya? Oke, ini lebih ke takut dinilai ya kak. Kalau dari aku tuh takut dinilai sama orang tuh pasti pernah. Kayaknya setiap orang kayaknya pasti pernah ya kak ya. Iya Kayak sih. kayak omongan ada orang yang nggak suka sama kita gitu-gitu. Awalnya tuh cukup ngedistract aku banget. Cukup apa ya, bener-bener yang bikin ngedown itu pada masanya tuh ada. Dan itu adalah hal yang wajar ya menurut aku. Apa ya? Tapi kala itu tuh aku sadar gitu, aku punya kakak dan aku sharing-sharing. Mendengarkan omongan orang yang nggak suka sama kita tuh nggak akan ada habisnya. Sama aja kayak kalau orang itu emang dari awal suka sama kita, mau kita ngapain aja even salah, itu pasti orang itu suka. Dan kalau dari awal orang itu emang nggak suka sama kita, ya mau gimana pun tuh bakal susah buat apa ya, buat dibalik jadi suka tuh susah banget. Dan akhirnya aku di situ juga belajar gitu, kalau sumpama aku terus-terusan mendengarkan, tapi bukan anti kritik ya, beda ya. Iya sih. Tapi kayak kita tetap open buat kritikan dari orang lain, masukan dari orang lain. Tapi kalau kita terus kayak takut dinilai orang, takut sama omongan orang, itu tuh malah kita tuh yang apa ya, ke-trigger sendiri. Kita tuh malah sengsara sendiri gitu. Karena menurut aku akhirnya aku belajar bahwa hidup itu kita buat diri sendiri. Kita buat orang-orang terdekat kita bahagia, buat diri kita bangga juga pada akhirnya. Bukan malah kita memuaskan orang lain gitu. Betul. Karena kalau kita memuaskan orang lain kayaknya nggak akan ada habisnya ya, Iya. kayaknya kita bakal selalu salah di mata netizen maha benar tuh, kayak bakal selalu salah gitu. Iya. Itu sih kalau aku belajar kak, karena pasti awalnya aku pernah takut dinilai, takut sama omongan orang. Tapi mungkin tuh juga butuh waktu ya kak. Aku juga akhirnya mulai terbuka dan mulai kebal. Itu juga butuh waktu. Dan aku belajar dan terus tertanam aja sih di kepala aku kayak, oh nggak apa-apa, berarti itu memang masukan. Aku harus jadi lebih baik untuk diriku sendiri, jadi versi terbaik dari diriku sendiri. Itu sih. Ya mungkin gitu aja sih. Oke. Aku suka banget kata-kata kamu yang tadi, hidup itu buat diri sendiri ya, bukan untuk orang lain. Iya, selagi kita juga bisa bermanfaat dan kita nggak merugikan mereka, kayaknya nggak ada salahnya deh kak. Iya betul banget. Katanya tuh haters itu fans nomor 1 malah. Soalnya kita di stalk terus. Iya, bener banget. Iya. Nah, terus gimana nih cara kamu nyimbangin kuliah, proyek personal, dan kegiatan branding media sosial? Soalnya kamu kan sibuk banget nih yang aku lihat tadi itu. Gimana caranya? Tips and trick ke teman-teman sekalian. Tips and triknya adalah manajemen waktu. Oke. Singkat padat, manajemen waktu. Karena kalau aku biasanya aku tuh nggak bisa kak yang di to do list. Tapi aku juga bukan tipe SKS ya. Lebih ke kayak apa ya? Aku nentuin skala prioritas sih kak. Jadi apa yang paling penting, apa yang paling susah, apa yang paling urgent, yang paling deadline, itu aku harus bisa petakin mereka. Itu sih, dan itu kan setiap orang beda-beda ya, dan nggak mungkin nggak bisa sama juga gitu. Setiap orang tahu kemampuan mereka, kapasitas mereka masing-masing. Kalau aku biasanya yang paling susah aku duluin tuh, biar yang gampang-gampang ini kayak ya udahlah kerjain gitu. Kayak antara kuliah, project, terus kegiatan-kegiatan luar tuh aku biasanya nyusun tuh. Kalau aku pribadi selalu menomorsatukan akademik, kuliah tuh selalu aku nomor satukan karena tuh dari awal tuh tujuan aku ya. Dan selebihnya kalau sumpama emang akademik aku udah beres nih, baru aku berani buat mengerjakan hal-hal lainnya. Kayak sumpama ini aku datang ke FEB buat podcast. Itu aku bener-bener tadi tuh kayak selagi aku bisa pulang cepet karena aku udah selesai presentasi, ya aku pulang duluan gitu, dan dosen tidak masalah, ya udah gitu. Jadi itu tergantung dari kitanya, kita yang tahu kapasitas kita, waktu kita kayak gimana. Jadi ya balik ke diri masing-masing sih. Yang penting kita berani bertanggung jawab atas apa yang kita ambil aja. Intinya harus pintar-pintar skala prioritas ya. Iya benar-benar, jangan sampai kebalik-balik sih, itu bahaya Iya, itu banget. bahaya banget sih. Kadang banyak anak-anak Gen Z yang kayak gitu, kayak bingung prioritasnya apa. Iya benar-benar kayak. Iya. Oke, nah Marsha, kamu kan udah dari SMA yang tadi tuh. Aduh, itu masih muda banget. Umur berapa ya berarti? Ke SMA tuh berarti umur berapa ya? 17 17 kali ya? Iya, 16 17. Itu masih muda sih. Nah, sejauh itu sampai kamu sekarang jadi mahasiswa UNER ini, itu pengalaman apa sih yang paling berkesan buat kamu selama kamu kayak membangun personal branding kamu yang kuat kayak gini? Oke, mungkin kalau dari yang berkesan dulu ya kak. Ini bakal nyambung ke personal branding sih. Kalau aku tuh berkesannya tuh adalah mungkin karena kalau kita SMA terus masuk kuliah tuh ya, itu ketemu banyak orang sih. Karena
menurut aku itu hal yang paling berkesan karena aku bisa lihat karakter orang tuh beda-beda. Ternyata tujuan mereka dan arti mereka untuk terus bertahan tuh seperti apa tuh beda-beda gitu. Dan itu menurut aku adalah hal yang sangat berkesan. Karena aku kira paling enggak aku tuh punya aku sama Kak Grace gitu misalnya punya tujuan yang sama, ternyata enggak. Dan kita tuh punya arti hidupnya masing-masing, kita punya tujuan masing-masing, dan itu akhirnya kalau di Duta SMA kita meskipun tujuannya beda tapi kita punya satu hal yang sama yang akhirnya bisa bikin kita tuh gandeng terus gitu, kita bareng terus, kita maju bareng kayak gitu-gitu sih. Dan itu adalah hal yang paling berkesan. Sama halnya waktu aku kuliah dari SMA ke kuliah tuh kan beda banget ya, apalagi dari punya temen yang teman-teman rantau dari luar Pulau Jawa itu ada hal yang berkesan sih karena kayak apa ya, sharing aja gitu, kayak tujuannya beda, tujuan kita tuh beragam gitu ya, latar belakangnya juga beda-beda, dan ketika sharing tuh nyambung tuh adalah hal yang paling berkesan buat aku. Selain nambah relasi juga menambah apa namanya, pengetahuan juga gitu ya, kita bertukar cerita itu adalah hal yang paling berkesan selama aku Duta SMA sampai sekarang detik ini tuh aku paling suka bertukar pikiran sih, dan itu yang paling berkesan. Dan kalau untuk personal branding yang paling berkesan apa ya, aku paling berkesan adalah aku berani mengambil langkah keluar dari zona nyaman aku yang tadi pinginnya yang anonim gitu, dan akhirnya berani show up tentang diri, itu adalah yang paling berkesan kalau personal branding. Oke, berarti dari nonchalant jadi apa ini sekarang? Aduh, aduh. Udah jadi famous Amin. artist. Wah, Aduh, gila. kayaknya tuh berat banget ya. Iya, sekarang udah mau jadi duta UNER habis ini ya, finalis ya. Doakan ya Kak. Iya, semoga lancar ya ntar grand final Amin. aku dateng deh. Oke, oke. Kita pegang ya semuanya, kita pegang nih. Oke. Nah, menurut kamu nih, kamu kan Gen Z juga. Nah, aku juga Gen Z, audiens juga semua bakal Adit itu Gen Z kan. Nah, menurut kamu apa sih yang Gen Z perlu tahu atau apa yang Gen Z itu kayak perlu miliki untuk bangun personal branding yang kuat dan juga kayak melekat di diri mereka? Oke, yang pertama tuh kita harus tahu sih value diri kita tuh apa. Nggak mungkin dong kita bangun personal branding itu kayak ya udah pokoknya upload aja gitu, Iya. kan sama aja bohong gitu, enggak. Jadi kalau pertama-tama kalau kita mau bangun personal branding itu kita harus pertama ngumpulin niat dulu pasti. Gitu, Iya, itu kita betul banget sih. niat dulu nih, niat nih gitu. Yang mager kan. Iya, biasanya nyusun-nyusun tuh kan capek ya. Iya, udah tidur ya. Betul-betul. Kalau aku pastinya niat dulu. Niat tuh selalu kita mulai gali sih passion kita apa, value diri kita tuh gimana, kita cocoknya di bidang apa, edukasi kah, food vlogger kah, atau apa, beauty kah, dan itu kan masih banyak banget. Dan untuk membangun personal branding itu kita punya paling nggak satu hal pakem ya teman-teman yang kita bisa kembangkan, mau itu passion atau kesukaan hobi kita, dan itu yang akhirnya menjadi personal branding kita gitu. Kalau sumpama dari awal kita emang maunya bergerak dan sukanya di edukasi, di pendidikan, ya kalau bisa nih kedepannya kita juga akan membahas tentang pendidikan, dan pastinya followers kita itu udah kayak melekat sama algoritma pendidikan kita. Jadi kalau sumpama tiba-tiba ya tapi nggak apa-apa juga sih kalau sumpama kita tiba-tiba bahas makanan, mungkin tetap ramai kalau kita tetap mengaitkan dengan pendidikan ya kan, itu masih bisa. Kalau semama tiba-tiba keluar jalur tuh kan kayak pasti bingung tuh followersnya, kayak kok tiba-tiba gini sih, kan awalnya brandingnya tentang pendidikan. Edukasi, ya. Iya, Jadi konten apa food vlogger. iya gitu sih, jadi konsistensi juga. Jadi yang pertama di niat, terus kita tahu value diri, kita kembangkan itu, dan yang keempat adalah konsisten, karena paling susah tuh konsisten sih. Tuh. Niat tuh kadang salah satu yang paling gampang ya menurut aku ya. Iya. Yang paling susah tuh konsisten. Jadi gimana kita tuh terus punya ide-ide bagus, kita mengembangkan itu dan berimpact kepada orang-orang, itu adalah salah satu hal yang susah sih. Apalagi kalau udah di masa-masa kita jenuh. Aku pun pernah ya kayak, aduh kok kayaknya burn out banget nih. Gitu kayak, aduh capek banget, apa berhenti dulu ya. Nah itu sih yang paling perlu diatasin. Dan cara mengatasi burnout dan biar kita tetap konsisten adalah nggak ada salahnya kita ambil break. Kalau aku nggak ada salahnya kita buat ngambil space buat diri kita sendiri, karena back again kalau sumpama kitanya aja capek, masa kita mau menginspirasi orang lain? Kan itu adalah hal yang kayak susah juga gitu ya. Kalau kita membangun personal branding tuh ya paling nggak kita juga harus bercermin pada diri kita sendiri. Mungkin itu aja sih Kak kalau aku ya. Tadi apa aja, niat, ketahui value diri,
kembangkan nilai-nilai itu, kita show it, terus konsisten gitu sih. Ya, aku setuju banget tadi, konsisten tuh paling susah ya. Kayak kan sekarang TikTok gitu kan algoritmanya kayak harus post tiap hari Iya. gitu kan. Itu bener sih, itu mungkin bukan ke ini ya Kak, bukan upload tiap hari, lebih ke kayak gimana kita tuh idenya tuh seger terus gitu loh. Susah banget itu. Kayak aku sekarang lagi di marketing gitu, kayak bingung juga ya ide konten tuh Bener. gimana. Aduh. Kayak itu jadi tantangan juga sih. Nah kalau itu tapi berat sih. Iya. Oke, Marsha, ini udah mau akhir-akhir nih. Nah, mungkin Marsha ada pesan-pesan buat mahasiswa FEB, karena kita ada di podcastnya Duta FEB. Oke. Atau enggak pesan buat generasi muda yang pengen memulai tapi masih kayak bingung, ragu menemukan passion mereka. Mungkin bisa disampaikan. Oke. Kalau aku pesennya tuh, oke, ngadep sana. Kalau aku pesennya teman-teman, apa nih, kakak-kakak, adik-adik, semuanya. Semuanya pokoknya kita kan selagi masih muda ya, kita terhitung Gen Z, kita mungkin ada yang SMA, ada yang kuliah juga gitu. Masa-masa muda tuh kalau aku boleh berpesan ya, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Coba aja gitu, semuanya dicoba, mau itu lomba, kegiatan apapun, organisasi atau kepanitiaan, dan masih banyak lagi tuh. Udah, kalau ada kesempatan dan selagi itu positif, kalau bisa dicoba aja, karena buat menemukan passion kita, terus mengembangkan potensi diri dan value kita, itu juga dimulai dari hal-hal seperti itu. Bukan perkara gagal, bukan perkara kita nggak juara, tapi bagaimana kita bisa berproses dan mengambil hikmah dari situ sih. Kalau aku sih seperti itu ya Kak, buat pesan-pesannya, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk memulai. Oke, bagus banget Masya. Jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut memulai. Nah itu ya teman-teman, kalau kalian masih ragu, kalian tuh harus memberanikan diri buat mencoba apapun itu yang kalian suka ya. Benar. Kalau aku ya Kak, ingin menambahkan, selagi kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita pilih. Ya, tanggung jawab itu yang paling penting. Karena kalau nggak tanggung jawab juga, kita masa berhenti di tengah-tengah kan. Kan kayak Eman ya, udah membangun, masa tiba-tiba diruntuhin gitu. Kayak yang pepatah apa sih, kayak udah nyebur apa sih? Aduh, kayak pernah tahu nih. Iya itu, pokoknya sekalian berenang gitu. Iya, kalau udah basah sekalian aja renang gitu. Iya. Nah, terakhir nih Masya, kalau kamu disuruh deskripsiin dirimu sama 3 kata yang gambarin brandingnya kamu itu, apa aja sih 3 kata itu, dan alasannya kamu milih itu apa? Oke, susah nih. Kayaknya aku harus mikir dulu nih 1 jam. Enggak, bercanda. 1 detik. Waduh. Apa ya? Mungkin dare, bold, sure. Kalau dare tuh aku ngerasa aku berani. Kadang aku berani buat keluar dari zona nyaman, meskipun branding aku di pendidikan, kadang aku berani untuk mengelaborasikan itu dengan hal-hal lain. Mungkin kalau kakak pernah lihat, teman-teman pernah lihat, aku pernah ada konten beauty, aku udah pernah konten foodies, itu tuh aku tetap gabungkan itu dengan pendidikan gitu. Aku biar nggak monoton aja sih di pendidikan, dan itu adalah langkah yang cukup berani buat aku, dan aku rasa aku cukup berani untuk mengambil sesuatu. Iya bener banget, aku sering lihat konten kamu sih. Itu yang pertama, dare, terus bold. Aku ngerasa tegas sih. Aku tipikal meskipun ya kadang apa ya, ada takut-takut, tapi aku ngerasa aku tetap tegas atas apa yang aku ambil. Aku kalau iya, enggak, dan itu aku nggak tahu ini fun fact atau apa dimaksudnya nih. Aduh, nggak apa-apa. Itu alasan aku memilih bold sih. Terus yang terakhir aku milih sure, yakin. Meskipun keraguan itu masih ada, aku selalu berusaha untuk terus meyakinkan diri aku sampai detik ini. Dan ya 3 hal itu yang menggambarkan aku sampai sekarang. Tadi apa aja? Bold, dare, and sure. Berani, tegas, dan yakin. Oke, bagus banget Marsha. 3 kata itu dare, bold, and sure. Sure kan? Oke. Iya. Nah itu kayak Miss Independent banget sih itu. Amin. Kayak udah nggak bisa digapai nih cewek. Waduh. Jangan gitu dong Kak nih. Bahaya nih. Nanti itu ya rusak itunya. Mm. Orang-orang nggak ada yang mau ngejar. Waduh, iya. So takut, insecure. Waduh, bahaya kalau udah gitu Kak. Kalau mau ngejar Marsha harus lebih tinggi lah. Harus sama kayak Marshanya, dare, bold, and sure. Oke. Nah karena kita udah berbincang lama banget ya, sampai waktunya udah nggak tahu nih, udah berapa nih? Kayaknya kurang lama gak sih Kak? Oh iya, mau berapa jam? 30, 1 abad jam? gak sih? 1 abad ya, boleh.
Oke, kita juga udah dapat materi-materi yang daging banget dari Marsha dan juga insightful. Mungkin sampai sini aja ya. Atau mana, Mbak? Gimana teman-teman? Kita tanyain dulu nggak sih Kak? Aduh, nggak ada bisa kan online. Oh iya, virtual, iya. Ya intinya kalau kalian mau bangun personal branding juga passion kalian, nyari passion tuh kalian harus berani buat mencari apa sih yang kalian suka. Kalian harus berani memulai supaya bisa kayak Marsha Octavia ini. Aduh. Contohnya ya. Banyak juga kok, Kak Kris juga keren banget. Makasih aku malu. Woman support woman. Yes, soalnya kita saling belajar ya Iya, intinya. benar. Jangan pernah takut buat memulai dan selalu belajar terus karena ide itu selalu berkembang Dan karena nggak akan ada habisnya. betul banget. Nah, Marsha, thank you so much ya karena udah ngeluangin waktu habis PDB terus kesini kesibukan juga kan banyak kan. Dia juga mau bagi insight yang benar-benar berguna banget buat para Gensi dan juga mahasiswa FEB. Aku juga makasih banget loh udah dipercayain buat dateng, diundang juga ngobrol-ngobrol ini. Ya, aku sangat senang banget kamu bisa di sini. Oke, semoga urusannya Marsha ke depannya bisa dilancarin ya, apalagi yang tadi finals Duta Unar, habis ini grand final kan. Amin. Didoain aja yang baik-baik ke teman-teman semuanya. Sukses terus ya Marsha. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari aku, Grace. Semoga podcast ini benar-benar bisa memberi insight yang berguna banget buat kalian semua. Oke, sekian dari aku sebagai host pada episode kali ini. Pamit undur diri. See you in another episode. Goodbye. Bye.